Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri acara pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita, penghulu kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga dan sahabat serta para pengikut sunnah beliau hingga datangnya hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita kelak dipertemukan di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Gubernur Kalimantan Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Gubernur Bapak Dr. Hewan Arif Murdianto. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Mula Warman, Bapak Profesor Dr. Insur Haji Abdul Nuh MSI, Ibu ASEAN Engineering, Ketua KTNA Nasional Bapak Insinyur Haji M. Yati Sopianur, Sarjana Hukum, Bapak Dekan Fakultas Pertanian yang saya hormati, Bapak Ibu para narasumber serta moderator, Bapak Kepala Bapeda atau yang mewakili, Bapak-bapak para kepala dinas dan kepala biro di lingkungan OPD Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili, Bapak pimpinan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang hadir pada hari ini, Bapak Ibu Dekan di lingkungan Universitas Mula Warman yang saya hormati, Bapak Ketua IKA Universitas Mula Warman, para akademisi, para guru besar, praktisi, mitra pembangunan, rekan-rekan KTNA, rekan-rekan P3SI Kalimantan Timur, rekan-rekan FKPB Kalimantan Timur, IKA Universitas Mula Warman, IKA Faperta Unmul, adik-adik mahasiswa, dan undangan lain yang hadir pada pagi hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak menyebutkan satu persatu hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini atas nama panitia menyampaikan laporan pelaksanaan seminar nasional dengan tema energi baru terbarukan di era net zero emission. Perlu saya laporkan bahwa peserta yang hadir pada acara kita pada pagi hari ini berjumlah kurang lebih 140 orang yang terdiri dari OPD lingkup Pemprov Kalimantan Timur, dari universitas, akademisi, dan mahasiswa, organisasi lembaga kemasyarakatan sosial, praktisi, serta tokoh masyarakat. Pada kesempatan pagi ini, sebelum pelaksanaan seminar dimulai, nanti akan dilaksanakan pengukuhan pengurus IKA Faperta Unmul masa bakti 2025-2029 oleh Ketua IKA Unmul, dan dilanjutkan penandatangan MOU antara Bapak Rektor Universitas Mula Warman dengan Ketua P3SI Kalimantan Timur, kemudian Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman dengan Ketua P3SI Kalimantan Timur, menyangkut kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sebagai tujuan seminar nasional tentang energi baru terbarukan di era net zero emission adalah untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai transisi energi dan target net zero emission. Kemudian untuk menganalisis potensi dan tantangan pengembangan EBT di Kalimantan Timur. Kemudian memperkuat sinergi antar sektor dalam implementasi kebijakan energi berkelanjutan. Kemudian peserta seminar akan memahami kontribusi positif yang dapat diberikan oleh energi baru terbarukan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga kelestarian alam. Kemudian yang berikutnya adalah untuk merumuskan rekomendasi kebijakan EBT untuk mewujudkan energi bersih, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi generasi mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, tetap semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wal alihi washabi ajmain. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan pada hari ini kita sama-sama hadir dalam kegiatan yang sangat padat sebetulnya. Satu rangkaian kegiatan utamanya seminar nasional dalam rangka melakukan membahas, mendiskusikan tentang energi baru terbarukan di era net zero emission. Ini tentu menjadi sebuah komitmen kita bagaimana kita ke depan mencoba membangun inovasi dari energi yang selama ini kita sangat tergantung kepada energi yang tidak dapat diperbaharui, sehingga sekarang kita bagaimana melakukan inisiatif kreatif, inovatif melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran menghasilkan energi terbarukan dalam rangka tentu mendukung sebetulnya pembangunan energi di Kalimantan Timur, dan ini menguatkan pembangunan energi khususnya untuk pembangunan penguatan ibu kota Nusantara, dan tentu secara nasional menjadi inisiatif pembangunan energi nasional dan menjadi indikator benchmarking energi terbarukan Indonesia secara global. Sore-sore ngopi di tepi sungai, angin sepoi buat hati senang. Kalau energi bersih kita pakai, bumi hitam makin cerah gemilang. Demikian pada hari ini juga telah ditandatangani MOU dan oleh Rektor dan Ketua SP3 P3SI Kaltim, dan dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama antara P3SI Kaltim dan juga Fakultas Pertanian, serta antara IKA Peperta dengan juga P3SI Kaltim. Harapannya kita semua bisa berkolaborasi lagi bersama-sama dalam rangka memajukan petani, karena kita tahu petani, sumber daya manusia petani kita masih sangat terbatas dan perlu dukungan kita bersama, dan itu tidak mungkin dilakukan hanya satu pihak, sehingga kolaborasi antara Peperta, kemudian P3SI, IKA Peperta, serta KTNA juga itu sangat besar dampaknya nantinya kalau kita secara kompak bersama-sama di dalam rangka memajukan SDM petani di Kaltim dalam rangka mensejahterakan petani dan juga mendukung program ketahanan pangan yang digagas oleh pemerintah Indonesia saat ini di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Karena tentu ini kita harus membangun sinergi bersama antara pemerintah, antara akademi, kemudian antara industri dan masyarakat untuk membangun dan mengembangkan semua potensi yang ada di Kalimantan Timur, sehingga nanti bisa mampu memberikan kontribusi energi secara nasional. Terima kasih banyak Pak. Membangun pertanian Kaltim ini lebih bisa baik lagi ke depannya, ini merupakan suatu langkah yang saya rasa ini saya pikir strategis sekali. Kita SDM ada cukup, kemudian lahan kita juga tersedia, kemudian kita satu lagi teknologi. Saya harapkan nanti teknologi digital juga mulai diperkenalkan dalam pertanian kita, sehingga kita bisa menerapkan smart farming. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ke depan, karena untuk saat ini rata-rata rekan-rekan petani itu untuk minat ke sektor pertanian mulai turun. Tapi kita harapkan nanti untuk generasi Gen Z, generasi alumni daripada Fakultas Pertanian yang masih muda-muda, yang fresh graduate, kita harapkan melakukan upaya-upaya di sektor pertanian tapi dengan teknologi dan dengan digitalisasi, yang itu yang kita harapkan, sehingga smart farming dan pertanian ini bukan hanya menjadi sektor mata pencaharian yang tidak diminati, ke depan akan diminati oleh generasi muda kita. Kita harapkan seperti itu, dan dengan demikian nanti secara otomatis pertanian akan lebih maju.
karena peluang ada karena 80% tadi kita harapkan turun untuk ketergantungan dari luar daerah. Kita harapkan minimal 50% lah. Dan nanti bisa lebih besar lagi ketika kita tumbuh. Jadi pertanian kita tumbuh, kemudian ekonomi kita tumbuh dari sektor pertanian ini, sehingga ketergantungan nanti kita akan menjadi lebih berkurang dari luar daerah. Dan kita bisa, yang tadi disampaikan Pak Rektor, juga kita bisa swasembada pangan dan juga berkedaulatan pangan. Ini yang kita harapkan, dan juga kita akan mendukung program-program nasional yang memang saat ini fokus ke